Seminggu kemudian. Tin-tin. Raja menjemput Ratu untuk mengantarnya ke sekolah. Setiap hari, Danang datang menemui Ratu. Namun, gadis itu tidak mau lagi berhubungan dengannya. Sudah sarapan? Sudah. Ratu menjawab pendek. Ayo masuk. Aku akan mengantarmu, ucap Raja. Terima kasih, tapi aku akan membawa mobil sendiri. Ratu berbalik pergi dan masuk ke mobilnya. Ia maju ke sekolah dengan mengendarai mobilnya sendiri. Cih, susah sekali mendekati dia. Aku tidak akan menyerah Queen. Kau hanya bisa menjadi ratuku. Raja memutar balik dan pergi ke rumah Aji. Hari ini, mereka akan pergi ke Semarang untuk tanda tangan kontrak dengan pemilik lahan yang akan dijadikan hotel. Marcel dan Aji sudah menunggunya sejak tadi, tapi Raja terlambat karena mampir ke rumah Ratu terlebih dulu. Lama amat sih Pak Bos, cibir Marcel. Aku melewati medan perang sebelum datang ke sini. Apa kalian sudah siap? Dari tadi, jawab Aji. Medan perang yang kau maksud pasti rumah Ratu, tebak Marcel. Tepat. Sekarang lebih susah untuk mendapatkan hatinya. Dia selalu tersenyum, makan malam denganku juga mau, tapi kalau aku ajak pacaran, dia tidak mau. Aneh, gerutu Raja. Yang aneh itu kamu. Dia baru saja mengalami hari-hari yang sulit. Dikhianati tunangan, ditinggalkan ayahnya. Semua itu pasti membuat gadis itu mengalami luka yang cukup serius. Luka hati, butuh waktu lama untuk sembuh. Dengan kamu tiba-tiba mengajaknya pacaran, itu tentu bukan hal yang baik. Marcel berbicara panjang lebar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Raja sambil fokus menatap jalan raya. Mereka memilih lewat darat dan tidak naik pesawat untuk pergi ke Semarang. Penandatanganan kontrak akan dilangsungkan besok pagi. Mereka memiliki waktu 1 hari untuk bersantai di villa yang sudah disewa oleh Aji. Saranku, biarkan semua mengalir seperti air. Dia mau dekat denganmu sebagai teman dan kau harus mau menjadi temannya. Buat dia nyaman dan tunggu sampai luka hatinya sembuh, usul Aji. Sampai kapan? Berapa lama, gumam Raja. Gumaman pelan itu masih bisa didengar kedua temannya. Tidak ada yang tahu pasti. Luka hati seseorang akan sembuh dalam waktu yang berbeda-beda. Bisa 1 bulan, 2 bulan, setahun, atau mungkin selamanya tidak akan bisa sembuh, jawab Marcel. Perkataan Marcel yang terakhir itu membuat Raja gusar. Bagaimana jika Ratu mengalami hal itu, selamanya tidak akan sembuh luka dalam hati Ratu? Tanya Raja dalam hati. Kak Jihan. Sini. Syahira memanggil Jihan diam-diam. Pelajaran belum selesai, tapi ia sudah mendapat masalah. Tamu bulanannya datang tiba-tiba. Ia tidak membawa persiapan karena berpikir masih 3 hari lagi. Siapa sangka, bulan ini tamunya datang lebih cepat. Apa? Tanya Jihan berbisik. Punya pembalut tidak? Jihan menggelengkan kepala. Syahira jadi kebingungan. Bagaimana ini? Gumam Syahira sambil menggigit ujung kukunya. Kenapa? Kedatangan tamu tak diundang ya, goda Kenandra yang duduk di sebelahnya. Mati aku. Pasti dia mendengar ucapanku tadi. Dia akan menggunakan ini untuk mengejekku. Aku benarkan? Melihat ekspresimu. Sepertinya aku benar. Butuh roti? Diam. Syahira menjadi kesal. Mereka bicara dengan suara pelan, tapi guru yang mengajar masih bisa mendengar bisikan mereka walau tidak begitu jelas. Syahira. Kenandra. Silakan berdiri di luar. Ucapan Bu itu tidak dengan nada tinggi. Namun, hukuman yang diucapkan Bu Ega tidak pernah main-main. Julukan guru yang satu itu adalah Merpati, meskipun diam dan terlihat jinak, tapi sulit untuk dilawan. Syahira kebingungan untuk bangun. Jika ia bangun sekarang, pasti rok abu-abu itu sudah bernoda merah. Ia akan menjadi bahan ejekan teman sekelas. Ken menarik tangan Syahira lalu mendorongnya berjalan dengan tubuh bagian belakang terhalang tubuh Kenandra. Ia sengaja melakukannya untuk menutupi rok Syahira yang sedikit berwarna merah di bagian tengah. Syahira berdiri di dinding samping pintu. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Aku masih belum membantumu sepenuhnya. Aku akan pergi, kau diam saja di sini.
Ken, panggil Syahera. Kenandra terus berlari entah mau kemana. Gadis remaja itu menoleh kanan dan kiri. Ia sangat takut jika Kenandra ketahuan kabur dari hukuman. Selang 20 menit, Ken kembali. Ia membawa sebuah rok dan satu buah pembalut. Nih, ganti sana. Ini punya siapa? Pakai saja. Kenapa harus banyak protes? Cepat pergi, sebelum guru keluar, desak Ken. Syahera menurut. Ia bergegas pergi ke kamar mandi. Mengganti rok lalu memakai roti tawar spesial khusus untuk wanita. Setelah selesai, ia berlari kembali ke tempatnya. Terima kasih Ken. Cuma ucapan terima kasih saja nih. Oh, jadi kamu tidak ikhlas? Syahera bertanya dengan wajah cemberut. Ia mengerucutkan bibirnya karena Ken meminta imbalan. Ikhlas. Tapi, aku mau minta tolong juga padamu, ucap Ken ambigu. Katakan saja. Malam minggu nanti, temani aku nonton. Bisa kan? Nonton? Iya. Mau ya? Please? Syahera mengangguk setuju. Anggap saja sebagai balas budi karena ia telah membantu Syahera. Raja berhasil mendapatkan lahan strategis yang akan dibangun hotel. Sebuah perusahaan tidak mungkin terdiri dari 3 orang saja, meski perusahaan kecil sekalipun. Mereka mulai membuka lowongan dan mempersiapkan gedung kantor. Tristan membantu putranya untuk mendapatkan kantor yang tidak jauh dari bank tempat Tristan bekerja. Orang tua memang sangat tahu apa yang diinginkan oleh anak mereka. Marcel, Raja, dan Aji membawa beberapa orang untuk membantu mereka membersihkan kantor baru mereka. Cat dan furnitur yang ada di sana juga diganti. Mereka mengubah tempat itu menjadi lebih cerah dan memiliki nilai seni. Selama 3 hari, mereka merapikan gedung yang akan dipakai untuk kantor. Mereka akan mengontrol pembangunan hotel itu secara bergantian karena lokasi hotel yang berada di luar kota Jakarta. Mereka bisa mempercayakan keseluruhan pembangunan pada perusahaan kontraktor. Mereka memilih jasa kontraktor dari perusahaan yang dipercaya oleh Tristan. Tidak terasa, sudah seminggu. Kantor kita hampir siap, ucap Aji. Benar. Oh ya, soal pencarian karyawan bagaimana? Tanya Marcel. Kita baru memulai dan hanya butuh beberapa staf untuk bekerja di kantor kita. Jadi, lebih baik mencari lewat internet saja. Jika kita merasa dia tidak cocok, kita tidak akan merasa canggung untuk menolak. Kalian setuju? Tanya Raja. Setuju, jawab Aji dan Marcel. Oke, deal. Kita pasang iklan di sosial media dan tunggu beberapa pelamar yang akan tertarik dengan perusahaan yang baru akan merintis seperti ini. Untuk hari ini, cukup. Kita pulang, karena sudah waktunya kencan, kelakar Raja. Mereka tertawa sambil melangkah keluar dari gedung 2 lantai itu. Marcel dan Aji masih suka memakai motor seperti waktu sekolah, sedangkan Raja sudah tidak lagi memakai motor. Terkadang hujan turun tidak menentu, karena itu Raja memilih mobil yang aman dari guyuran air hujan jika tiba-tiba turun. Raja bercermin selama 5 menit. Berulang kali ia merapikan bajunya. Berbalik dan berputar untuk melihat penampilannya. Sudah rapi dan ganteng kok. Mau sampai kapan bercermin? Sudah malam nih, gerutu Syahera. Berisik ah. Orang mau numpang kok maksa, ejek Raja. Mereka sama-sama punya janji di malam minggu ini. Raja ada janji makan malam bersama Ratu, sedangkan Syahera ada janji menonton film bersama Ken. Gadis itu tidak mengizinkan Ken menjemputnya. Mereka janji bertemu di depan mall. Kebetulan arahnya sama dengan tujuan Raja, jadi Syahera menumpang untuk pergi ke mall. Mau pergi sama siapa sih kak? Mau tahu saja. Ayo berangkat. Raja mengambil kunci mobilnya. Mereka berpamitan pada kedua orang tuanya sebelum pergi. Sejak tahu masalah Danang dan Ratu, Syahera tidak lagi membenci Ratu. Rasa simpati gadis itu kepada Danang seketika lenyap. Ia yang sangat kagum dengan kelembutan sikap pria itu, merasa jijik setelah tahu bahwa ia selingkuh dari Ratu. Melihat arah yang dilalui mobil Raja, gadis itu bisa menebak. Pasti ke rumah Bu Ratu? Itu tahu. Kenapa masih tanya? Kakak tidak risih? Dia kan 5 tahun lebih tua dari Kak Raja, ucap Syahera. Mama dan Papa juga berbeda 5 tahun.
Mama lebih tua dari papa. Mereka tetap akur sampai saat ini. Lalu, apa salahnya jika aku jatuh cinta dengan orang yang lebih tua? Dia baik, cantik, sopan, lalu. Raja sedikit berpikir untuk kata yang tepat. Seksi, ucap Syahera. Benar, seksi. Kau. Raja terjebak ucapan Syahera. Gadis itu tertawa geli melihat wajah kakaknya yang bersemu merah. Walaupun dalam benak Raja memang membenarkan. Tubuh sintal mantan gurunya itu memang seksi jika memakai baju terusan yang sedikit ketat. Namun, gadis itu jarang memakai baju ketat. Bukan tidak punya, tapi tidak berani. Saat ia memakai baju seragam mengajar saja, sudah 2 kali dia hampir digagahi pria brengsek. Tiba di depan rumah Ratu, pria itu menekan klakson. Gadis itu keluar saat mendengar suara klakson mobil Raja. Saat masuk ke mobil, ia merasa risih melihat Syahera duduk di belakang. Gadis itu selalu memandang Ratu dengan tatapan tak suka. Aki tidak akan mengganggu kalian. Tenang saja, ucap Syahera saat melihat kecanggungan Ratu. Saya tidak bermaksud begitu, sahut Ratu. Kalian kenapa sih? Sepertinya ada sesuatu yang tidak aku ketahui, ucap Raja. Ia melihat Ratu yang tersenyum kaku, seakan-akan gadis itu sedang berhadapan dengan penagih hutang. Kamu apakan dia, Dek? Raja melirik Syahera dari kaca spion atas. Apa? Aku kan diam saja, gerutu Syahera. Syahera diam dengan wajah ditekuk kesal. Ia memang sempat membenci Ratu, tapi itu dulu. Saat ini, ia tidak peduli lagi dengan urusan Ratu. Raja menurunkan adiknya di depan mall. Jangan pulang terlalu malam, masih kecil, ancam Raja. Ia bawel, sahut Syahera sambil berlari pergi. Cih, enak saja bilang aku bawel, gerutu Raja. Melihat Raja menggerutu, gadis di sampingnya itu tersenyum geli. Pria itu sudah dewasa, tapi tingkahnya masih menggemaskan seperti masih sekolah dulu. Hal yang selalu diingat Ratu sampai saat ini adalah kenangan pertama kalinya mereka bertemu. Kamu tertawa? Memang benar ya, kalau aku ini bawel? Tidak. Ratu menjawab singkat. Ia memalingkan wajahnya ke jendela, tersenyum diam-diam di belakang Raja. Tibalah mereka di resto. Raja membukakan pintu untuk gadisnya. Mereka jalan bergandengan menuju ruang makan VIP di resto itu. Raja sengaja memesan ruang VIP agar mereka bisa lebih santai dan membicarakan hal pribadi. Ada banyak hal yang ingin Raja bicarakan bersama gadis itu. 3 tahun berpisah, mereka masih menyimpan perasaan yang sama seperti dulu. Namun, Ratu seolah menghindari komitmen dalam percintaan. Ia nyaman bersama Raja, tapi dia tidak mau membahas tentang cinta, apalagi hubungan pacaran, tunangan, dan pernikahan. Ratu sepertinya trauma dengan kegagalan pernikahannya dengan Danang. Walaupun ia tak menaruh hati, tapi rasa malu, kecewa, sakit hati. Semua perasaan itu dirasakan hatinya. Terlebih kejadian itu membuat ayahnya meninggal. Usia memang telah ditentukan Tuhan, tapi Ratu tidak menyangka jika ayahnya harus meninggal dengan keadaan syok. Gadis itu ingin membahagiakan ayahnya dengan menerima perjodohan. Jika saja ia tahu semua akan berakhir buruk, ia akan menolak dengan tegas. Kini, ia masih tidak mau membuat ikatan apapun. Aku sudah memesan semua makanan favorit kamu. Ada yang mau dipesan lagi tidak? Tanya Raja sambil menarik kursi untuk gadis itu. Tidak. Ini sudah banyak sekali. Aku rasa tidak akan habis, jawab Ratu. Ratu tidak begitu suka dengan makanan yang terlalu pedas. Karena itu, Raja memesan makanan dengan level pedas yang standar. Ia juga memesan sosis ayam panggang kesukaan Ratu, dengan saus mayonaise dan sedikit saus sambal. Udang asam manis dan aneka masakan seafood kesukaan Ratu. Coba makan sosis ini? Rasanya pas tidak dengan seleramu, tanya Raja. Ia menusuk sosis panggang itu dengan garpu dan menyodorkan ke mulut Ratu. Gadis itu tidak mau membuka mulut karena malu disuapi oleh Raja. Aku bisa sendiri, ucap Ratu sambil meminta sosis itu dari Raja. Saat Ratu mencoba mengambilnya, Raja menjauhkan tangannya. Raja bersikeras menyuapi gadis itu. Ratu memandangnya cukup lama. Ia belum pernah disuapi makanan oleh laki-laki selain ayahnya.
Gadis itu malu untuk membuka mulut, tapi jika dia tidak membuka mulut, pria itu akan terus dengan posisi itu. Memegang garpu dan memaksa ratu agar mau makan dari tangannya. Ia terpaksa membuka mulut. Sosis ayam yang ukurannya cukup besar itu membuat ratu membuka mulut sedikit lebar. Ia menggigit ujung sosis itu dan raja tersenyum melihatnya. Pandangannya tertuju ke bibir sensual gadis itu. Saus mayonaise itu menempel di pinggir bibirnya. Raja mengambil tisu dan menyeka saus itu. "Kamu tahu tidak?" "Tahu apa?" tanya ratu. "Saat sosis tadi masuk ke dalam mulutmu, aku membayangkan sesuatu yang bentuknya mirip dengan sosis itu." "Bagaimana rasanya jika masuk ke dalam mulutmu?" ucap raja dengan senyum kecil menggoda gadis itu. "Huf. Uhuk, uhuk. Kau. Uhuk." Ratu tersedak saat raja menggodanya. Raja mengambil air di gelas dan memberikannya pada ratu. "Minum dulu," ucapnya sambil menepuk punggung ratu. Wajahnya bersemu merah karena tersedak makanan dengan saus sambal. Matanya berair karena kepedasan, merasa kesal. Ia mendorong raja. "Kamu bicara apa? Hah? Dasar mesum," gerutu ratu. "Yang aku maksud itu jagung bakar." "Sekarang, siapa yang punya otak mesum?" tanya raja sambil tersenyum geli. "Apa? Aku tidak berpikir ke sana juga," tukas ratu. Ia meminum air di gelas itu sampai habis setengahnya. Ratu merasa malu sendiri. Pria itu yang mengatakan hal ambigu lebih dulu, tapi justru dirinya yang terlihat mempunyai pikiran mesum. "Aku sudah menyuapimu sosis. Sekarang, aku mau kamu menyuapi aku," pinta raja. Raja ingin memakan udang saus tiram. Ratu mengupas kulit udangnya dan menyuapi raja. Ya, pria itu selalu punya cara untuk menggoda ratu. Ia sengaja menghisap jari ratu, membuat jantung gadis itu seperti berhenti berdetak saking terkejutnya. "Aku tidak mau makan malam lagi dengan pria ini. Bisa-bisa aku pingsan kalau terlalu sering makan dengan raja. Ada saja tingkahnya yang membuat jantungku berdetak cepat. Aku harus mengajaknya untuk pulang atau aku akan pingsan di sini karena godaannya."